pas kemarin tuh kelas 9 temen aku masuk sekolah yang lain gitu, yang emang fasilitasnya bisa dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GM Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab. Generasi Madani, smart, humble, biar sukses. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurjana, aku dari kelas 10 PPLG. Nah teman-teman, sekarang ini setiap sekolah udah masuk nih di semester 2. Udah masuk di masa-masa di mana kelas 6 tuh bingung mau pilih SMP yang mana. Dan masa-masa di mana SMP kelas 9 itu bingung nih antara mau pilih SMA atau SMK. Pas banget nih di sini aku ada 2 teman yang mau aku tanya-tanya tentang pengalaman cerita, suka dan duka mereka selama di SMK Generasi Madani. Boleh dong perkenalannya? Boleh, dari aku dulu ya? Iya. Sebelumnya nama aku Fatih Rizky Maulana dari kelas 10 Broadcast. Kalau aku, nama aku Aura Dialmira dari kelas 10 Broadcast. Coba dong Kak Aura dan Kak Fatir ceritain pengalaman pertamanya selama di SMK Generasi Madani. Baik, awalnya kan sebelumnya aku juga dari SMP GM juga ya. Iya. Nah, tapi selama ini pas awal didaftarin itu kayak ya elah gini lagi gitu ya. Pasti ada rasa bosan lah ya. Tapi karena kita tuh kita harus bisa belajar nerimain itu semua dan harus bisa gimana caranya kita mikir kalau ini tuh masa depan gua harus nggak bisa disia-siain gitu. Jadi ya itu salah satu caranya ya kayak kita harus mikir gimana ini, ya udah jalanin aja dulu sampai kita benar-benar walaupun kita misalkan semua jurusan yang kita nggak suka itu bisa jadi suka dan emang bisa ngembangin lagi dan bisa terpakai juga nanti di masa depan. Jadi ya kalau dibilang awalnya gimana bosen, tapi lama-kelamaan nggak bosen sih, enak beda juga soalnya. Kalau aku sih pas ini juga sama, bosen gitu, kayak udah 3 tahun di SMP, masuk sini lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah aku di SMP ini kayak banyak banget kegiatan, jadi kayak lupa sama rasa bosennya, dan kegiatannya tuh alhamdulillah seru-seru, jadi kayak bisa ngembangin diri juga di sini. Oh, emang apa sih yang buat kalian tetap gitu tetap lanjut di SMK GM? Sebenarnya dari lingkungannya kali ya. Kalau di lingkungan GM tuh positif gitu, apalagi guru-gurunya yang emang receh-receh juga gitu, jadi bisa ngimbangin kita. Iya bener banget sih, jadi guru-gurunya, terus lingkungannya juga aku udah nyaman banget gitu ya sama di GM, jadi kayak udah gak ngerasa bosan gitu. Tapi ada gak sih yang menurut kalian ya, dari pandangan kalian, di sekolah lain tuh gak ada tapi di SMK GM ada, mulai misalkan dari fasilitas atau dari programnya gitu? Mungkin kalau dari aku ada sih mikir kayak sepengalaman aku gitu ya, pas kemarin tuh kelas 9 temen aku masuk sekolah yang lain gitu, yang emang fasilitasnya bisa dibilang bagus. Tapi dimana kalau di GM kan kita belajar ini emang benar-benar belajar gitu, diajarin dari mata pelajaran jurusan maupun umum. Nah tapi di temen aku ini malah kurang pembelajarannya, jadi banyak guru yang gak masuk, bahkan kadang dia jangkos mulu deh gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu sih yang susah didapat dari sekolah lain. Kalau aku mungkin karena di sini ada 2 organisasi gitu ya, yang satu itu lagi GMP, yang satu udah pasti OSIS. Itu sih menurut aku yang mungkin GM tuh berbeda dari sekolah lain. Kayak ada GMP yang sebenarnya kayak mendukung buat jurusan aku juga. Oh ya, aku sering banget lihat kalian tuh sampai sore, apalagi sampai maghrib gitu di GM terus. Itu emang senyaman itu apa di GM? Sebenarnya dibilang nyaman ya nyaman, karena semakin kita karena di SMK mulu nih, waktu itu awal-awal banyak kegiatan pulang sore. Nah pas udah gak ada kegiatan pulang siang tuh aneh rasanya. Iya. Jadi ya udahlah bentar di game dulu, makin lama dapat tugas kita jalanin, dan itu emang seru sih. Iya seru banget sih, kayak mulai apalagi kita kan broadcasting nih, kayak bikin film, jadi kayak dari sebelum produksinya kayak kita udah bikin naskah, kayak udah sore-sore ayo kita bikin naskah, kumpul bareng gitu. Jadi mempererat juga kan sama tim kelas gitu. Iya, makin seru aja. Oh ya, di GM memang ada berapa jurusan sih? Di GM tuh 2 ya. Apa aja? Broadcast sama PPLG. Kalian apa? Kita mau broadcast. Di broadcast itu ngapain aja? Kalau di broadcast itu bisa dibilang
kita belajar jadi penyiar berita, terus gimana pengaturan kamera juga, terus kita belajar apa nih kayak kita gini podcast, iya, terus kita juga belajar film ya, Iya, bikin pembuatan film. Jadi kita diajarin gimana cara buat film tanpa maksudnya kita cara buat film gimana sih, nggak cuma nonton aja Iya, gitu. kita langsung kerja secara langsung gitu. Ih, tapi kan ya bikin film tuh kan project gede banget kan. Itu tuh kayak pasti ada dong. Misalkan si Aura nih ya kayak nggak suka nih sama ide cerita ini, tapi Kak Fatirnya suka. Itu gimana cara kalian ini? Cara nanggepinnya, Iya. mungkin dari salah satu kita tuh cari jalan keluar bersama gitu, nggak harus ngikutin ego salah satu dari orang itu. Kayak kita bertukar pendapat gitu Iya, kan. cari solusinya bareng-bareng, mending dari idenya Aura sama ide gua gabungin aja dah gitu. Iya, kayak jadi lebih. Tapi ini kalian kan OSIS sama GMP ya. Aku mau nanya dulu dong, GMP itu apa sih? GMP itu singkatan dari Generasi Madani Production ya. Di situ kita juga diajarin cara pembuatan naskah, terus gimana cara pembuatan naskah siaran juga, terus gimana cara memakai kamera, terus kita juga belajar tahap editing, itu Penyiaran. sebenarnya. Iya. Radio. Terus kita juga banyak kayak apa namanya cara kekeluargaannya gitu. Soalnya banyak banget apa namanya di anggota-anggotanya tuh banyak banget. Terus kita dari alumni aja gitu masih bergabung gitu. Jadi kayak kita belajar kekeluargaan juga sih. Iya, benar-benar kayak kakak-kakaknya juga seru-seru banget ya kak. Oh, tapi ada nggak sih kan kalau di OSIS ini ada divisi gitu kan? Kalau di GMP ada? Ada. Dong. Apa aja? Ada 3 divisi. Yang pertama praproduksi, itu biasanya tugasnya bikin naskah-naskah gitu, pengembangan cerita. Terus Yang di kedua ada produksi, produksi. nah itu biasanya mendokumentasi nih kegiatan-kegiatan apapun itu. Salah satunya mungkin ini ya Iya, kak. ini. Terus yang ketiga itu ada pasca produksi. Masa-masa editing. Iya, itu. Kalau kalian apa? Kalau aku produksi. Aku juga produksi. Iya. Udah apa aja nih program yang kalian kerjain? Banyak, kita udah mendokumentasiin acara-acara di sekolah ini kayak Classmeet, terus waktu itu Hari Guru juga, terus ada P5 ya. Iya banyak deh. apa ya? Kalian tuh kan ikut aktif gitu ya di GMP, terus ya kan bikin film itu tuh aduh pusing banget. Kalian gimana sih cara biar gak stres gitu ngadepin keduanya? Sebenarnya kalau dibilang cara ngadepinnya gimana, mungkin dari kitanya kalau emang kita udah pusing gitu jangan dipaksa, kayak Iya. harus butuh istirahat Refreshing. lah, iya bentar gitu. Ntar lama-lama bakal kebiasaan. Iya, kalau aku emang mungkin udah suka, jadi ngejalaninnya enjoy aja. Mau hari ini pulang malam, pulang sore, ya udah gas aja. Iya sih, kamu kan masuk di OSIS juga ya. Ih, capek banget. Aku mah gak bisa. Tapi kalian ada gak sih goal atau tujuan gitu selama di SMK? Sama di SMK. Iya. Mungkin yang Banyak pastinya ada ya. Terus pasti selama saya masuk sini tuh saya emang benar-benar pengen ngejalanin di jurusan saya sendiri gitu ya, buat di masa depan apapun. Yang iya mah saya pengen jadi apa namanya kameramen pas buat film itu sih. Artis kayaknya dia. Saya juga pengen jadi artis. Lain ya guys, lain. Kalau Aura, kalau aku pribadi, goalsnya mungkin karena aku kan biasa jadi MC gitu ya di GM, jadi kayak mungkin pas udah lulus mau jadi pembicara aja sih. Makanya mengembangkan diri di SMK GM. Mau jadi wawancara nggak? Apa namanya? Penyiar berita. Iya, penyiar berita. Boleh tuh lagi. UTK kita Iya. juga ini nih. Ujian kita nih. Tapi ini kalian tuh kan aku lihat ya, aku kan juga di GM tuh pas SMP-nya. Kalian tuh aktif banget, yang satu nari, yang satu emang suka jadi MC gitu. Itu tuh kalian terasa gak sih bakat dan minatnya selama di SMK? Terasa sih, karena di sini juga masih sama didukung kita dari kemampuan kita, kesukaan kita emang didukung banget gitu. Iya, kayak bener-bener GM nih mengapresiasikan siswanya yang berprestasi Iya, gitu, bener. terus kayak selalu ngedukung. Oh iya, kalian tuh kan masuk sekolah, masuk kelas ini unggulan. Kalian tuh wah pintar banget, aku tahu Amin. banget. Amin. Pasti kalian di sini juga mempertahankan kan di GM-nya juga. Itu gimana cara kalian? Ada tips gak sih? Sebenarnya kalau dibilang pinter mah pasti ada lagi yang di atas Iya. gitu. Tapi
gimana cara mempertahaninnya, gimana cara tipsnya gitu ya. Sebenarnya kalau cara tips itu tergantung dari masing-masing orangnya. Beda-beda. Iya, nggak semua orang sama kan. Tapi gimana cara kita ngejalaninnya. Terus yang iya mah kita harus evaluasi terus setiap ada ulangan. Nilai kita kurang, jangan patah hati, tapi kita perbaikin lagi, kita cari tahu apa itu. Terus harus cari-cari wawasan deh, apalagi kalau misalkan pergantian materi. Nah itu kita harus cari materi sebelumnya. Jadi kayak nanti pas besok gurunya nyampein materi, kita bisa jawab nih gitu. Itu yang bakal jadi kita mampu gitu, mengasah kemampuan kita. Terus kita jadi lebih tahu dari teman-teman yang lain gitu. Kalau aku pribadi, aku nih punya jadwal. Jadi kayak misalnya dari jam 6:30 sampai jam 8 nih belajar, entah itu ngerjain PR ataupun cuma baca buku yang hari ini guru menjelaskan, atau misalnya ada materi baru. Jadi kayak besoknya baca gitu sih. Lo kalau dibilang males sih. Iya, tapi kita harus rajin gitu kan. Tapi kalian ada nggak sih dengar-dengar gitu cerita kayak nggak enak gitu lah, kayak misalkan SMKGM mah ini jelek atau apa gitu? Nggak pernah ngedengar kalau ini, karena emang terbukti gitu. Ya emang mungkin jurusannya cuma 2 ya. Tapi ya ngedukung kok, seru. Waktu itu awalnya juga saya kayak elah 2 doang gitu. Tapi lama-lama iya seru juga gitu kalau udah dijalanin. Kamu juga bener kan? Iya sih. Seru kan? Iya, betul. Nggak ada yang nggak enak dah. Tapi kalian kalau misalkan nih kalian awalnya di broadcast kan, kalau misalkan kalian dipindahin ke PPLG, suka gak? Ya tergantung ya, soalnya kita juga udah beradaptasi juga kan. Sudah mungkin hampir 1 tahun terus di masa harus broadcast. beradaptasi ulang kan ya, ketinggalan banget dong. Emang lingkungan di kelas kalian gimana? Ya panas. Ya karena panasnya rame, kita kan beda ya sama anak PPLG. Iya. Tergantung mungkin, kan kelas juga beda. Iya, kita juga kayak sangat-sangat mencar sana mencar sini, jadi kayak tidak berhenti berkeliling kelas. Tahu kalau misalkan pelajaran aku suka lihat, ini anak BC kok keluar kelas lagi, ada lagi yang keluar kelas. Ya, itu emang keluar kelas terus. Iya, terus kan kita juga belajar kamera di luar iya, gak sih Kak? makanya BC selalu di luar gitu. Iya. Ada nggak sih yang susah gitu di pelajaran broadcasting? Pelajaran yang paling susah, paling kalau kan setiap orang beda-beda. Iya. Kalau dari aku sih ngedit. Kalau aku mungkin BC4 tuh. Iya, mungkin kayak yang ngatur ISO, shutter speed gitu-gitu sih, itu yang berarti tentang kamera ya? Iya. Cuman kan sekarang sudah terbiasa, sudah belajar, jadi kayak udah oke lah. Emang kalian belajar apa aja di BC selain bikin film? Iya, itu megang kamera juga, iya gitu. Pembuatan naskah juga kita diajarin, naskah berita. Terus kita belajar apa namanya tuh, editing juga kita belajar. Editing. Kalian udah ini filmnya udah ada yang jadi? Lagi proses. Lagi tungguin ya. Pokoknya nanti di game ini punya suatu event. Apa tuh film? Apa eventnya? Festival Film Generasi Madani. Tanggal 26 April. Gak sabar Ya banget. itu proses pembuatan film jurusan MM sama BC. Jadi nanti bakal ditayangin. Terus ada penilaian juga. Pokoknya seru deh. Kalian temanya apa? Tema Komedi. filmnya komedi, kita dapat komedi. Ih, itu kan susah banget tuh, Ya, komedi. pasti susah. Kalian apa ya, kayak gimana cara ngatur naskahnya? Itu tergantung sih, misalnya bukan saya yang bikin naskah, tapi paling kayak nyari referensi kayak tim naskah ini nonton dulu nih film-film komedi gitu. Lah, kalau gitu Kak Fajar apa? Kalau saya di sini tahun ini saya diamanatin jadi produsernya. Oh, kalau Kak Aura? Aku asisten produser. Iya. Oh, emang ada apa aja? Apa divisi-divisi buat bikin film? Divisinya ada sutradara, ada Pembuat kameramen, naskah, iya. Terus ada audio. lighting juga, ada artistik, itu semua harus diatur, harus ada yang megang. Ih, pusing banget denger ya. Itu kalian pasti set lokasi kan? Iya benar. Iya. Itu ada ini nggak perubahan gitu di H1? Perubahan mah pasti banyak ya. Iya banget. Apalagi kalau udah nggak sesuai sama yang kita rencanain, itu Iya. harus benar-benar diubah banget. Tapi seru kok, bener. Kita kayak jadi jalan-jalan. Iya. Awalnya tuh emang nggak siap bikin gitu ya. Pas udah lewatin malah pengen bikin lagi. Iya, kayak pengen, ayo lagi dong syutingnya Iya. gitu. Tapi nanti mau lagi nggak bikin film lagi? Mau sih Mau bikin dong. Ituan kalian, harapan kalian temanya apa ke depannya? Enggak sih. Drama gitu. Drama. Kalau Kak Aura?
Aku horor sih. Lebih Sih, menantang ke gitu kan. drama keluarga. Iya sih. Terusnya ya kalau guru-guru di game kan kalian bilang tuh humble-humble gitu kan. Tapi ada gak sih guru-guru yang gak asik menurut kalian? Nggak ada masih. Nggak ada, malah di sini tuh semuanya hampir sama semua gurunya gitu ya, kayak Asik beda banget. banget gitu. Jokesnya nyambung Iya, gitu ya ke kita. Benar. Ini nggak apa kayak kan ada tuh biasanya guru-guru yang pengen gue udah tua nih, gue pengen dihormatin, ada gak sih? Sebenarnya ya dia malah ngikutin perkembangan Iya, kita ya, walaupun emang udah umurnya tuh udah nggak sepadan sama kita, tapi dia masih bisa ngikutin zaman sekarang Iya, gitu. tapi kan kayak kita sebagai murid juga harus menghormati. Menghormati. Iya sih. Oh ya, aku mau nanya nih, kalian ikut aktif gak sih di eskul gitu? Aktif sih. Aku cuma beberapa doang. Apa aja tuh? Basket, kalau aku English club juga, terus sama apa ya, fotografer kan, udah itu doang. Kalau aku Dia ikut mah semuanya. ikut 5 tari kreasi, English Club, terus fotografi, rohis, sama yang terakhir itu ada paskibra. Iya, di sini Kamu juga. kan capek? Di sini mah banyak di game apa namanya, ekskul ya. Iya. Buat kalian yang terutama yang cowok nih, cowok-cowok gitu yang nyari futsal gitu, banyak di sini. Malah lagi SMP juga lagi tanding sekarang, Iya. lagi ikut Chinese Cup sekarang, lagi menang, sekarang lanjut ke babak selanjutnya. Jadi buat kalian yang minat futsal, cewek juga ada futsal. Terus di sini juga ada tuh yang baru tari ya. Iya, tari. Buat cewek-cewek yang suka tari juga ada di sini. Kalian ikut tari juga? Enggak. Aku ikut. Tapi kan Kak Fatir suka nari. Ya kan, ya nggak apa-apa, pengen nyari yang lain dulu gitu. Sibuk kan dia? Oh iya, sibuk banget ya. Orang Enggak sibuk. gitu, beradaptasi lah yang lain dulu gitu. Nah, makasih ya kakak-kakak sekalian udah nih share-share pengalamannya. Iya, Pasti sama-sama. banyak banget nih yang tertarik. Buat kalian yang tertarik di SMK atau SMP Generasi Madani, bisa tanya-tanya informasi lebih lanjut di nomor 0852 822 46061. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di GM Podcast, sekolah bersahabat dan beradab. Generasi Madani, smart, humble, biar sukses.